hari Kamis ini 6 Agustus Karena akan ada 2020 kita akan diskusi-diskusi membahas seru terkait selanjutnya, dengan jangan teori lupa like kebahagiaan dan tekan mazhab tombol Stoa. subscribe. Kalau saya membaca sekilas di Marcus Aurelius itu seorang kaisar dan juga filsuf Stoa mengatakan, jika kamu bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukanlah dari hal tersebut, tapi dari opinimu sendiri mengenai hal itu, dan kamu memiliki kemampuan untuk mengubah opini tersebut kapan saja. Pernyataan Aurelius ini apakah kemudian menunjukkan konsep kebahagiaan dalam perspektif mazhab Stoa, Stoa yang juga kita kenal dengan kaum Stoik gitu ya, yang kerap berdiskusi di beranda-beranda rumah mereka, juga banyak mengajarkan juga tentang etika. Dan sang penggagas Zeno ini juga banyak dipengaruhi oleh gurunya Socrates. Dan kita akan berkenalan lebih jauh siapa itu Stoa dan bagaimana teori kebahagiaan yang dianut oleh mazhab Stoa ini. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan saja waktu seluas-luasnya kepada Kang Iqbal Hasanuddin untuk menyampaikan tentang teori kebahagiaan mazhab Stoa. Dipersilahkan, Kang. Waktunya sampai 20-30 menit ya. Terima kasih banyak untuk Peneli ya, host yang rutin membawakan acara diskusi filsafat setiap malam Jumat. Nggak bosan tapi, Kang? Mudah-mudahan. Selamat malam juga untuk para hadirin semua. Teman-teman saya belajar ya, saya selalu mengatakan saya sebetulnya dalam posisi yang menggunakan momen malam Jumat untuk belajar filsafat gitu. Jadi membaca kembali, berdiskusi itu sesuatu yang buat saya sendiri memberikan kesempatan untuk selalu bisa mengingat lagi, membaca lagi tema-tema yang kita diskusikan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang etika kebahagiaan mazhab Stoa ya. Jadi kenapa disebut mazhab? Karena aliran filsafat ini bukan sosok pemikir seorang ya. Kalau misalnya Socrates itu kan seorang filosof, atau Platon seorang filosof, Aristoteles seorang filosof. Nah, ada mazhab-mazhab gitu ya. Jadi bukan hanya mazhab fikih yang terkenal beberapa mazhab itu, tapi juga dalam filsafat ada mazhab-mazhab ya. Sebelum Socrates ada juga sebetulnya ada mazhab Elea, ada mazhab apa gitu. Dan ini yang kita diskusikan adalah mazhab Stoa. Meskipun malam ini juga kita tidak membahas dalam pengertian keseluruhan, mungkin akan diwakili oleh beberapa pikiran-pikiran yang kira-kira merepresentasikan ya keseluruhan pemikiran mazhab Stoa tentang etika kebahagiaan. Dalam filsafat Stoa atau Stoikisme, kebahagiaan itu disebut sebagai apatheia atau ataraksia ya. Jadi apatheia itu artinya ketiadaan gejolak batin. Nah, itu apatheia, apati ya. Kemudian ataraksia itu artinya ketentraman batin. Jadi kebahagiaan dalam pengertian Stoik itu punya dua istilah lain. Yang pertama apatheia, tiadanya gejolak batin, tidak adanya kecemasan, tidak adanya kegelisahan ya. Dan dalam hal yang positif artinya itu ketenangan batin ya, di mana batin tenang, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar gitu ya. Di luar boleh terjadi gempa bumi, tapi batin kita selalu bisa dalam posisi yang sangat tenang, rileks menghadapi apapun yang terjadi gitu. Itu kira-kira secara umum ya tentang kebahagiaan. Nah, sekarang kita perlu membahas dulu apa sebenarnya mazhab Stoa atau Stoikisme ya. Jadi kita bisa memilih apakah menyebutnya dengan Stoikisme, itu Stoikisme artinya ya aliran filsafat yang disebut sebagai mazhab Stoa. Jadi kita bisa memilih antara dua istilah itu ya, apakah mazhab Stoa atau Stoikisme. Istilah Stoa sendiri diambil dari kata Yunani yang berarti beranda rumah atau pendopo ya. Jadi pendopo yang ada pilar-pilarnya gitu ya, bertiang gitu. Jadi
ini dianggap sebagai tempat yang di luar ruang publik ya, agora istilahnya. Agora itu pasar, tempat orang berjual beli, rame, lalu lalang. Nah ini mereka mojok sendiri di luar keramaian, di pendopo gitu ya, di pojokan, di pendopo, dan berfilsafat, kira-kira gitu ya. Jadi dan kemudian menjadi ciri khas dari aliran filsafat yang kemudian disebut sebagai stoik ya, atau stoikisme. Dan aliran ini sebetulnya tadi disebutkan oleh host, oleh Teh Neni, dimulai oleh Zeno ya. Ini Zeno ini berasal dari kota Citium sekitar abad ketiga sebelum Masehi ya. Jadi dia generasi awal dari stoikisme. Nanti karena ajarannya menarik, itu banyak kemudian orang lain yang mempelajarinya, membaca catatan-catatan, kemudian belajar secara lisan dan lain sebagainya, sehingga ada keberlanjutan, ada perkembangan, sehingga kemudian mazhab Stoa itu mengalami 3 fase. Fase awal yang Zeno tadi sebagai pendiri, kemudian ada fase yang kedua, sebagai fase pertengahan atau fase madya ya. Nah ini yang terkenal dengan Panitios dan Poseidonios. Ini abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Jadi 1 abad setelah pendirinya, para penerusnya dianggap sebagai mazhab Stoa Madya. Nah, kemudian muncul kembali Stoa pada masa akhir, dan itu masa puncak ya. Masa puncak yang disebut dengan mazhab Stoa utama. Jadi ada 3 tokoh terkenal, yaitu Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius yang tadi disebut oleh Teh Neni ya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang terkenal. Kalau kita pernah melihat film Gladiator ya, yang dibintangi oleh Russell Crowe itu. Nah, Russell Crowe ini seorang jenderal Maximus, di mana dia seorang jenderal yang dipimpin oleh seorang raja yang adil, yaitu Kaisar Marcus Aurelius ya. Di mana dia dengan pandangan stoiknya sebetulnya menghindari kekerasan, menghindari hal-hal yang tidak terpuji. Jadi seorang raja yang adil meskipun dia tidak beruntung karena punya anak yang licik, bahkan kearifan bapaknya itu kemudian tidak menurun kepada anaknya, karena filsafat Stoa kemudian tidak diwarisi dengan baik oleh anaknya itu. Tapi si Marcus Aurelius itu dianggap sebagai seorang filsuf stoik, dan dianggap filsuf stoik terakhir yang terbesar ya. Meskipun sekarang mengalami kebangkitan kembali, pengembangan, tapi dalam sejarah biasanya kalau mazhab Stoa diidentikan dengan pemikir-pemikir terakhir, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ajaran filsafat yang dimaksud mazhab Stoa berupa pola pandang dan pola hidup yang dirancang untuk meraih kebahagiaan. Tadi yang disebut dengan apatheia atau ataraksia itu ya. Nah, secara khusus disebut dengan apatheia atau ataraksia itu adalah satu keadaan di mana kita bisa menjalani hidup secara rasional yang cocok, yang sesuai dengan logos semesta, hukum alam. Kira-kira itu ya, secara keseluruhan ya, tentang mazhab Stoa. Selanjutnya, nah, ada 2 karakteristik filsafat ya. Kalau kita mendengar filsafat itu biasanya ya kita mendengar satu atraksi, istilah-istilah yang rumit ya. Pokoknya kalau sudah rumit, sophisticated, wah udah filosofis, udah berat gitu ya. Jadi filsafat identik dengan kata-kata sulit, kata-kata rumit. Dan semakin rumit, semakin canggih, dianggap semakin berbobot. Itu ada satu konotasi pengertian filsafat seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk mazhab Stoa. Buat mazhab Stoa, filsafat bukan itu, bukan kecanggihan kata-kata, tapi filsafat adalah satu cara hidup, satu jalan hidup, di mana ketika jalan itu diambil, maka kita akan menjadi manusia yang baik, menjalani kehidupan yang baik, sampai pada kebahagiaan. Jadi, bukan atraksi kata-kata, konsep-konsep ya, tapi lebih pada bagaimana filsafat itu bisa merawat jiwa, membantu jiwa mencapai kesempurnaan. Jadi kalau orang berfilsafat menjadi sombong,
menjadi lupa diri, tidak peduli pada sesama gitu ya, maksudnya mengikuti ego pribadinya dan lain sebagainya, maka sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat sebagai laku hidup seperti yang dimaksud oleh para filsuf Stoa ya. Jadi bagi mazhab Stoa, filsafat itu bukan hanya soal ulasan tentang hal ihwal kenyataan gitu, tapi ya tadi soal bagaimana kita sampai pada kondisi optimal ya, arete, keutamaan menjadi jiwa yang paripurna. Secara khusus dikatakan mazhab Stoa itu adalah berpandangan filsafat itu semacam obat ya. Jadi kalau kita beli obat di apotek itu kan dalam rangka menyembuhkan sakit fisik ya. Tapi kalau yang sakit adalah batin, obatnya filsafat gitu. Jadi ini tujuan itu sangat praktis gitu. Kalau bukan untuk rumit-rumitan, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengobati batin, untuk mengobati jiwa. Seperti obat di apotek untuk mengobati semua sakit yang bersifat fisik ya. Nah, bagi para filsuf Stoa, penyakit jiwa yang disembuhkan oleh filsafat itu meliputi apa? Emosi-emosi negatif ya, dan gangguan mental akibat cara berpikir yang keliru. Jadi pola pikir keliru itu menyebabkan banyak penyakit batin ya. Marah, benci, iri, khawatir, cemas, takut, terluka, itu semua adalah akibat dari cara pandang yang keliru, cara berpikir yang keliru. Makanya kemudian nanti untuk memperbaiki itu semua, agar kita tidak digelayuti oleh banyak emosi negatif, maka kita perlu memperbaiki cara berpikir kita. Itu yang strategi yang kemudian nanti dipakai oleh mazhab Stoa ya. Nah, di sini saya sedikit mengulas ya sebagai contoh salah satu tokoh yang terkenal itu Epictetus. Jadi ada Epictetus, ada Marcus Aurelius ya. Jadi Epictetus itu gurunya secara tidak langsung Marcus Aurelius. Jadi Marcus Aurelius tidak pernah ketemu dengan Epictetus, tapi konon Marcus Aurelius membaca 4 jilid. Jadi dari buku-buku, semuanya 8 jilid, saya nggak tahu yang sampai ke Marcus Aurelius berapa jilid, tapi sampai sekarang yang tersedia hanya 4 jilid ya. Artinya dia secara tidak langsung belajar pada Epictetus dan menjadi seorang stoik. Nah, Epictetus sendiri adalah figur besar selain Aurelius sebagai pemikir mazhab Stoa yang terkenal. Ia lahir di Hierapolis, itu di barat daya Turki, di sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi ya. Jadi sudah mau masuk ke abad ke-1 ya. Jadi udah mulai dekat ke zaman kita ya. Artinya dia lebih muda ketimbang orang-orang seperti Aristoteles, Socrates, Platon yang jauh lebih tua lagi, karena dia mungkin 5 sebelum Masehi dan 6 sebelum Masehi gitu. Dan yang perlu kita ketahui, Epictetus, seorang filsuf besar Stoik ini, justru dia terlahir sebagai budak ya. Jadi dia itu adalah budak yang dimiliki oleh Epaphroditus. Epaphroditus adalah seorang sekretaris dari Kekaisaran Romawi. Dan dia menjadi sekretaris dari 2 kaisar Romawi, yang pertama Kaisar Nero, yang kedua Kaisar Domitianus. Nah, sebagai seorang sekretaris yang baik, dia dipercaya ya oleh 2 kaisar sekaligus, dan ketika dia memperlakukan budak, maka dia pun memperlakukan dengan baik ya. Kalau tuan-tuan yang lain mungkin memperlakukan budak ya hanya sekedar untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan tuannya ya, suruh kerja gitu ya. Tapi ini kebetulan Epictetus sangat baik, sehingga sebagai seorang budak, Epictetus itu diizinkan untuk belajar filsafat. Dan saat itu gurunya yang sangat terkenal, itu Musonius Rufus, seorang filsuf Stoa juga, di Roma. Itu sekitar 60 sampai 80 Masehi ya. Jadi udah jadi sebuah keberuntungan ya, dia menjadi budak tapi dapat belajar. Dan pada tahun 68 Masehi, Epictetus itu dibebaskan dari posisinya sebagai budak.
Dan dia sebagai orang yang sudah pernah belajar filsafat, tentu ketika bebas tidak kesulitan mencari kerja ya. Jadi setelah selesai dibebaskan, dia kemudian menjadi seorang guru kebijaksanaan, guru punya sekolah gitu ya. Orang belajar pada dia dan dia dibayar oleh murid-muridnya. Sama seperti Socrates, Platon, dia adalah guru yang kemudian untuk kehidupannya ditopang oleh murid-murid yang belajar padanya gitu. Dia pertama menjadi filosof di Roma, kemudian di Nikopolis ya. Dan dia meninggal pada tahun 135 Masehi. Nah, buku yang terkenal adalah Diatribai. Meskipun jujur saja Epictetus tidak menulis ya. Ajaran-ajaran filsafat Stoa yang disampaikan Epictetus itu dikumpulkan oleh muridnya, yaitu Lucius Flavius. Dan diterbitkan menjadi 8 buku. Cuman yang sampai sekarang tersisa hanya 4 jilid. 4 atau 4 buku. Selanjutnya. Nah, dalam karakteristik filsafat Epictetus dan seluruh para filosof Stoik, ada satu istilah yang khas, yaitu disebut dengan autarki. Autarki itu artinya adalah kemerdekaan diri, ya. Artinya berfilsafat sebagai sebuah praktek untuk sampai pada kemerdekaan diri. Jadi tujuan filsafat itu jelas praktis, mencapai autarki atau kebebasan diri yang didapat dengan cara menyelaraskan diri dengan alam semesta atau kosmos yang ada di sekitar kita. Jadi ada manusia lain, ada alam, dan semua itu semua adalah lingkungan yang ada, yang menjadi konteks dari kita untuk melakukan tindakan, bersikap, berpikir. Nah, kita bisa sampai pada autarki dalam situasi, dalam lingkungan yang disebut dengan kosmos itu. Nah, autarki ini adalah sebuah keutamaan ya, arete yang hendak dicapai. Jadi persis seperti Socrates, Platon, Aristoteles, para filsuf Yunani dan Romawi selalu berbicara tentang keutamaan, virtue. Jadi semua filsafat itu dalam rangka mengembangkan diri agar sampai kepada pribadi yang utama, jiwa yang paripurna. Dan dalam hal ini istilahnya adalah autarki ya. Sebagai keutamaan, autarki ini bisa dicapai dengan berbagai latihan yang pada intinya adalah memperluas wawasan sehingga perspektif sendiri menyatu dan identik dengan hukum kosmik. Nah, di sini ada istilah hukum kosmik ini sama dengan logos semesta, takdir, nasib, dike, rasio universal. Nanti kita akan bahas itu maksudnya apa di bawah. Dan untuk bisa selaras, kata para filsuf Stoa, manusia tinggal menjalani hidup rasional atau sesuai dengan akal budinya. Jadi mudah sebetulnya, karena alam semesta ini tertata oleh satu hukum alam yang rasional, maka untuk bisa berpartisipasi dalam rasionalitas kosmik, ya manusia tinggal menjalani hidup sesuai dengan rasio yang ada pada dirinya. Gitu. Jadi, kalau dia mengikuti akal budi, maka secara otomatis dia akan sesuai dengan logos semesta yang ada dalam kosmik ini. Gitu. Jadi, mazhab Stoa itu menyebut rasio sebagai yang ilahi, dan ingat, rasio di sini tidak lain dari alam itu sendiri ya. Apa yang tampak pada alam adalah manifestasi dari rasio universal. Jadi di sini tidak ada gagasan creatio ex nihilo ya, penciptaan dari ketiadaan gitu. Seolah ada satu sosok besar yang kemudian kesepian, kemudian kesepian kita ciptakan rasa simsalabim abrakadabra, ada semua gitu. Jadi dalam konteks filsafat klasik, dalam hal ini Stoa, bahwa antara alam dengan yang ilahi atau kemudian rasio universal, logos universal itu bukan sesuatu yang antara yang alamiah dengan yang super alamiah, antara yang natural dengan supernatural, tapi saling terkait satu sama lainnya. Selanjutnya. Nah, ini soal filsafat sebagai metode penyembuhan jiwa ya. Tadi sudah disebutkan sekilas. Jadi bersifat praktis. Filsafat adalah untuk menyembuhkan emosi-emosi negatif yang dalam jiwa, seperti marah, benci, iri, dan lain sebagainya. Kata mazhab Stoa, kenapa kita bisa banyak mengalami
emosi negatif ya, karena itu karakteristik yang ada dari manusia ya. Kalau kita ada emosi negatif, otomatis kita nggak bahagia, marah, tersinggung, benci, iri, menginginkan sesuatu. Kita kepikiran produk handphone terbaru, teman kita udah punya, kita belum punya, kita resah gitu. Kok saya belum punya? Nah, ini gejolak batin gitu. Ini sesuatu yang negatif dalam pengertian sudah mengganggu ketenangan batin dan artinya kita tidak berada dalam kondisi yang bahagia. Nah, sebabnya adalah kata bahasa Stoa, kenapa bisa muncul emosi negatif adalah itu muncul dari keinginan manusia terhadap hal-hal yang tak mungkin didapatkan atau menghindari yang tak mungkin dihindari. Misalnya ada orang yang tidak ingin mati, ya nggak mungkin ya. Mati itu bagian dari hukum alam gitu. Kalau orang nggak mau mati atau takut mati, ya pasti akan mengalami banyak sekali rasa takut, cemas dan lain sebagainya gitu. Contoh saja. Nah, mazhab Stoa mengajarkan metode bagaimana kita meraih apa yang bisa kita peroleh, yaitu kebaikan yang bisa kita dapatkan dan kemalangan, keburukan, kondisi yang tidak mengenakan yang bisa kita hindari. Mana gitu. Kematian jelas nggak bisa kita hindari ya. Sakit, mungkin lapar, itu nggak bisa kita hindari ya. Tapi Stoa mengajarkan bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dalam situasi di mana ada banyak hal di luar ini yang tidak bisa kita kontrol, tapi kita masih bisa tetap berbahagia gitu. Dan caranya adalah kebaikan yang bisa kita raih dan kebaikan yang bisa kita hindari adalah hal-hal yang tergantung sepenuhnya kepada kebebasan manusia. Nah, ini gimana nanti kita ikuti slide berikutnya ya. Nah, sebelum ke etika yang menjadi fokus bahasan kita, saya ingin menjelaskan struktur filsafat mazhab Stoa ya. Jadi ada 3 tema utama yang dibahas dalam filsafat Stoa. Yang pertama fisika, yang kedua logika, yang ketiga etika. Tapi fisika dalam pengertian Stoa di sini bukan semata-mata dalam pengertian kita di sekolah ya, di SMU belajar tentang hanya hukum gravitasi gitu kan. Tapi dalam arti ini adalah teori tentang kenyataan, hal ihwal kenyataan gitu ya. Itu fisika. Dalam bahasa lain, dalam istilah filsafat lain disebut sebagai ontologi. Tapi istilah Stoa sebetulnya fisika, teori tentang wujud, tentang kenyataan. Apa itu kenyataan? Nah, itu fisika ya. Kemudian kedua logika. Nah, logika dalam pengertian Stoa itu bukan hanya sekedar mantik ya, bukan hanya sekedar ilmu untuk memastikan berpikir secara logis gitu ya. Tapi ini maksudnya teori pengetahuan meskipun juga nanti ada hubungannya dengan berpikir rasional ya di situ. Dan terakhir adalah etika. Etika adalah soal bagaimana menjalankan kehidupan yang baik sehingga kita sampai pada kebahagiaan. Nah, kalau ketiganya itu terkait, maka mau tidak mau kita sedikit mengulas dari 2 bidang yang lain, yaitu fisika dan logika, baru kita masuk ke etika kebahagiaan. Pertama, tentang fisika ya, tentang kenyataan. Mazhab Stoa memandang bahwa alam semesta sebagai sesuatu yang senantiasa bergerak dalam transformasi tanpa henti. Jadi alam ini bukan sesuatu yang statis, tapi yang dinamis, transformatif ya. Nah, itu pertama gitu. Yang kedua, elemen alam semesta yang paling asali adalah api yang diperintahkan oleh logos atau rasio. Jadi ada api, ada logos, nanti ada materi ya. Jadi logos menjadi pengendali. Jadi logos itu kan bahasa Latin ya, bahasa Yunani untuk rasio gitu, untuk pikiran, untuk budi, untuk roh mungkin ya kalau bahasa yang lain ya. Jadi logos menjadi pengendali atas segala kejadian yang muncul secara saya dalam alam semesta. Kosmos muncul dari logos. Kosmos ini kan semesta. Logos itu pikiran, ruh, spirit ya. Budi gitu, budi. Di mana logos terserap dan tersebar ke dalam segala sesuatu yang ada pada kosmos. Jadi tidak seperti dalam teori penciptaan yang lain, si pencipta menciptakan alam dan pencipta ciptaan itu beda gitu kan. Nah, ini enggak. Dalam konteks Stoa itu
dalam kosmos itu terpancar logos gitu ya. Jadi dalam logos itu kemudian masuk ke dalam segala elemen yang ada dalam logos dengan berbagai perbedaan manifestasinya ya. Nah, karena itu bagi mazhab Stoa, segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang bersifat material dan yang korporal, berasal dari dua macam prinsip, yaitu yang ilahi, yang disimbolkan dengan api kreatif, dan materi, atau hule, ya, atau materia. Keduanya adalah prinsip kekal dan terikat satu sama lain secara kekal pula. Jadi, sulit membayangkan yang ilahi tanpa materia, atau materia tanpa yang ilahi, ya, api kreatif. Ya. Keduanya itu kekal dan terikat satu sama lain. Dari kedua prinsip kekal itu muncul 4 elemen dasar, yaitu air, api, tanah, dan udara. Kemudian dari keempat elemen dasar itulah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini muncul, mulai dari mineral ya, batu-batuan gitu kan. Kemudian muncul tumbuhan, hewan, dan akhirnya manusia. Manusia itu adalah produk akhir ya dari proses evolutif kosmik gitu kan dalam keterangan itu. Lanjut. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Jadi sebagai dasar segala sesuatu itu ada logos, sebagai unsur aktif ada materi, unsur pasif. Kemudian dari situ memancarlah elemen dasar, elemen utama, api, udara, tanah, air. Nah, perpaduan dari keempat elemen dasar inilah kemudian memunculkan banyak hal ihwal kenyataan. Ada batu-batuan, ada apa macam-macam, kemudian muncul tumbuhan, hewan, dan manusia sebagai puncak perjalanan. Jadi, semua ini proses evolutif yang terkait satu sama lain ya. Ini penjelasan fisika dari Stoa. Selanjutnya, nah ini jiwa manusia, tadi kan manusia terakhir tuh ya. Nah, dalam diri manusia itu kemudian ada unsur-unsur jiwa dengan 8. Yang pertama adalah kelima indera ya, indera penglihatan, mata, indera pembauan, hidung, indera pencecapan, lidah, indera peraba, kulit, indera pendengar, telinga. Itu kelima indera bagian dari jiwa. Jadi walaupun yang kejepit itu tangan, tapi yang merasakan sakit bukan tangan. Tapi bagian dari jiwa gitu ya. Kemudian suara masuk dari jiwa juga, organ reproduktif, dan apa disebut dengan hegemonikon ya. Hegemonikon adalah satu pusat dalam jiwa yang mengendalikan semua bagian-bagian jiwa yang lebih yang tadi yang banyak itu. Jadi semua itu adalah anak buah dan pemimpinnya adalah hegemonikon sebagai pusat, sebagai pemimpin dari jiwa. Jadi jiwa itu ada tingkatannya, yang di paling atas adalah hegemonikon. Selanjutnya. Nah, dalam proses itu kemudian masuk ke ini teori pengetahuan ya. Bagaimana kemudian manusia bisa mengetahui sesuatu, kan pengetahuan itu adalah gambaran mental dari satu objek gitu. Jadi kalau di depan saya itu ada komputer, untuk bisa tahu itu komputer, kan kita perlu pertama melihat objeknya. Lalu kemudian masuk ke pikiran kita, dan masuk pikiran kita, pikir kita kemudian menggambarkan kenyataan sebagai sebuah gambaran mental, dan kemudian kita mengatakan, oh iya, itu komputer, bukan TV, gitu kan. Jadi, ketika ada satu objek, maka jiwa kita akan selalu meng-cross-check ya, apakah objek itu misalnya TV atau komputer, sama kotaknya agak gelap gitu kan, kebetulan nggak nyala, nah untuk dilihat-lihat gitu, nanti masuk ke gambaran mental, nanti kemudian diputuskan, oh ternyata itu komputer, bukan TV, warnanya sama-sama hitam, kotak nggak nyala, tapi setelah lihat ciri-cirinya dan sebagainya, sudah jelas itu adalah komputer. Nah itu proses mengetahui yang disebut dengan teori pengetahuan ya. Jadi pertama objek, kemudian dari objek semua kesan-kesan objek itu muncul kepada indera yang 5 tadi, dan dari indera kan sudah bukan objek itu, tapi sudah kesan-kesan ya, sudah merupakan kopian dari objek, kemudian dilaporkan kepada hegemonikon. Hegemonikon sebagai pemimpin dalam jiwa itu kemudian meng-cross-check apakah laporan dari anak buahnya itu, dari indera itu, sebenarnya yang dilaporkan itu apa gitu.
gambaran mental apa gitu. Dia cross check dengan memori yang sudah ada di sebelumnya di dalam hegemonikon itu, dan kemudian dia muncul satu rumusan, satu gambaran mental terhadap satu objek, dan kemudian setelah muncul gambaran, si hegemonikon memutuskan bahwa ya, ini adalah komputer, ini bukan TV. Nah ini penggambaran dan kemudian juga menegaskan ini dua proses dalam pengetahuan menurut mazhab Stoa ya. Selanjutnya, nah di sini Stoa membedakan antara fantasia dengan imajinasi. Jadi kalau representasi atau fantasia itu gambaran mental yang dalam pikiran, tapi mengacu kepada objek-objek yang ada dalam kenyataan gitu. Jadi kalau saya melihat komputer di depan saya, kemudian saya memejamkan mata, saya masih bisa membayangkan lah komputernya seperti itu ya, oh kotak gitu kan. Artinya gambar mental yang dalam jiwa saja itu semacam jejak-jejak dari kenyataan yang ada di luar diri saya gitu. Itu fantasia ya, dengan proses yang tadi. Kalau imajinasi itu angan-angan yang tidak berpijak pada realitas ya. Misalnya dalam pikiran kita tiba-tiba membayangkan ada nenek-nenek di bulan lagi jualan gado-gado gitu kan. Kayaknya bisa kan kita memunculkan angan-angan seperti itu. Itu bukan fantasi ya, bukan representasi dari kenyataan, tapi imajinasi. Imajinasi itu adalah proses kreatif dari jiwa yang tidak berpijak pada kenyataan. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, soal tadi gambaran mental itu ada disebut dengan keliru, gambaran mental yang keliru, ada gambaran mental yang sekedar opini, ada gambaran mental yang sesuai dengan kenyataan, disebut dengan representasi melekat atau komprehensif. Yang keliru adalah kita mengiyakan pada representasi yang palsu, yang sebenarnya dalam kenyataan nggak ada ya. Opini, kita mengiyakan pada representasi atau gambaran mental yang sebenarnya kita nggak paham gitu. Sebenarnya ini samar-samar gitu, bener nggak ya ini? Tapi kita, ya ini mungkin, jadi nggak sepenuhnya yakin ya. Kita masih ragu-ragu, tapi ya kita langsung mengiyakan saja, itu opini. Nah, sementara gambaran mental yang betul-betul bisa dibuktikan dengan kesesuaian dengan kenyataan sebagai representasi melekat atau komprehensif. Selanjutnya, nah kita tiba kepada inti dari gagasan mazhab Stoa ya. Yang dua tadi akhirnya akan ada kaitannya, tapi akan dikaitkan dengan pandangan etika. Ada 3 pembahasan dalam etika Stoa. Yang pertama adalah ada kata-kata bedakan apa yang tergantung pada kita dan tidak tergantung pada kita. Nah, kita itu bertanya, mana sih yang tergantung pada kita dan mana yang tidak tergantung pada kita. Kalau yang tergantung pada kita, itu dalam kontrol kita. Kita akan memilih akan seperti A, seperti B, seperti C. Ya terserah kita gitu. Tapi kalau yang tidak tergantung, kita mau ingin, mau menolak, nggak berpengaruh. Kita nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengubah sesuatu yang tidak tergantung pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua nanti akan membahas tentang askese ya, asketik, zuhud. Ini salah satu metode yang dipakai oleh mazhab Stoa dalam etikanya. Yang terakhir adalah pemeriksaan batin ya, merenungkan keadaan batin. Nah, 3 ini yang menjadi pembahasan. Silakan slide selanjutnya. Apa yang tergantung pada kita dan tidak tergantung pada kita. Kata mazhab Stoa, apa yang tergantung pada kita adalah wilayah-wilayah yang bisa kita tangani. Apa yang muncul dari kehendak bebas kita. Itu adalah wilayah di mana kita menjadi tuan dan bebas menggunakannya tanpa tergantung pada faktor luar ya. Apa yang tergantung pada kita adalah ia yang bisa membuat keputusan tanpa dihambat oleh faktor eksternal. Itulah jiwa kita. Jadi apa yang tergantung pada jiwa kita, pada diri kita itu adalah jiwa. Di luar jiwa kita sama sekali nggak sepenuhnya dalam kontrol kita ya. Kita memang bisa misalnya menjaga kesehatan supaya tubuh ini nggak sakit. Katakanlah minuman yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Tapi kita tidak pernah bisa benar-benar memastikan kita tidak sakit. Jadi sehat atau tidak sehatnya tubuh kita tidak sepenuhnya bergantung pada kita. Walaupun kita mencoba secermat mungkin, selalu ada faktor eksternal yang menentukan, mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya tubuh kita.
Kemudian harta milik ya, kekayaan. Secermat apapun kita menjalankan bisnis misalnya, tapi tetap urusan bisnis tidak sepenuhnya bergantung pada kita. Ada banyak faktor. Ada faktor ekonomi makro, ada faktor pasar, ada faktor macam-macam. Sehingga berhasil tidaknya itu nggak pernah sepenuhnya bergantung pada kita. Kekuasaan juga begitu ya. Walaupun kita menginginkan, tapi ya untuk bisa berkuasa dengan tidak sepenuhnya bergantung pada kita. Ada banyak faktor eksternal. Jadi yang sepenuhnya bergantung pada diri kita itu hanya jiwa, hanya kehendak, pikiran gitu ya. Nah, yang tidak tergantung pada kita di bagian tubuh kita nggak bisa milih nih badan kita apa kita mau jadi laki-laki atau perempuan, mau tinggi atau mau pendek, mau mancung atau tidak. Mungkin sekarang bisa ya ada proses operasi, tapi tetap saja namanya tubuh tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan kemauan kita. Selalu ada faktor eksternal yang membuat kita tidak bebas karena tadi ada faktor-faktor eksternal itu. Kemudian saudara, anak-anak, orang tua juga di luar kontrol kita. Kita mau mempersiapkan anak sehebat apapun ya, disiapkan gizinya, pakaiannya, rumahnya, cukup baik lah untuk perkembangannya, kemudian guru privat dan sebagainya. Kadang-kadang anak punya kecenderungan lain, nggak cocok dengan apa yang kita siapkan gitu ya. Kita kaget ternyata hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya memang di luar kontrol kita, anak-anak, orang tua, saudara, negara, masyarakat, organisasi, semua di luar kontrol kita. Mungkin kita bisa mempengaruhi, tapi itu sama sekali di luar kontrol kita ya. Nah, ini bagannya yang tergantung padaku adalah rasio jiwaku, jiwa rasional. Di luar itu tidak tergantung pada kita. Tubuh, relasi, kekuasaan, harta milik, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, askese, zuhud, ini yang kedua ya. Tujuan dari askese dari mazhab Stoa ini adalah supaya hidup kita sesuai dengan logos. Kita melatih jiwa untuk apa yang tergantung pada diri kita. Dengan cara menangani hasrat, dorongan, dan cara penilaian kita satu persatu. Nah, ini misalnya mereka yang tidak pernah bisa mengendalikan hasratnya ya. Hasrat pada makanan, minuman, kesenangan seksual, dan lain sebagainya, jelas mereka yang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan itu, dia akan jauh dari ketenangan batin, karena batinnya itu dipengaruhi faktor eksternal. Entah itu makanan, minuman, orang lain, ya, pemuas nafsu, jelas berkurang kebahagiaannya. Dorongan juga sama ya, tadi. Kemarahan, dengki, iri hati, selama itu ada, maka tidak akan sampai pada kemerdekaan, karena kemerdekaan kita direnggut oleh hal-hal eksternal tadi. Melihat orang lain punya handphone terbaru, kita sakit hati. Kenapa kita nggak punya? Gitu. Artinya, udah nggak merdeka. Kita sudah dalam tanda petik diperbudak oleh ketertarikan pada satu objek, gitu ya. Itu kehilangan kemerdekaan. Nah, zuhud artinya kita mendisiplinkan hasrat agar hasrat itu berkeutamaan. Kalau istilah Aristoteles kemarin ya, secukupnya ya makan tuh ya sekedar tubuh sehat, bisa melanjutkan hidup, menjalankan takdir kita sebagai manusia untuk mengembangkan budi pekerti, kira-kira gitu ya, bukan dalam rangka menikmati makanan itu sendiri, apalagi kita diperbudak oleh nafsu makan dan seterusnya gitu. Nah, ini ada kelanjutan dari yang kemarin ya, dan di sini dengan lewat disiplin hasrat kita dibebaskan dari segala keresahan untuk mengeluhkan nasib saat ini. Jadi kalau kita selalu dasarnya itu apa ya? Ada istilahnya, ada inside out, ada outside in ya. Jadi kalau kita selalu terobsesi atau dikendalikan oleh sesuatu yang eksternal, entah itu ketertarikan pada makan, minum,
secara seksual, kekuasaan, benda milik, kemelekatan pada saudara, orang tua, anak, maka kita akan selalu menjadi tidak bebas karena kita akan melekat pada sesuatu yang bukan diri kita gitu. Dan di situ tidak ada kebahagiaan. Dan dalam konteks Stoa sebetulnya bahkan jangankan yang biasa-biasa begitu ya, berhadapan dengan makanan kesukaan gitu. Kalau tidak menjalankan stoik kan, kalau kita sedang puasa gitu, tiba-tiba ada di tengah hari ada es kelapa muda, memang kita nggak buka karena takut dosa gitu kan bagi yang beragama. Tapi batin kita goncang, ini jelas sebuah kekalahan karena yang jadi problem bukan hanya soal batalnya puasa, tapi sedikit saja batin tertarik, kepikiran membayangkan es kelapa muda, jelas artinya kita sudah mengalami gejolak batin. Jam 3 sore langsung membayangkan makanan yang enak, padahal kita sampai maghrib tidak menyentuh makanan, tapi jam 3 sore kita membayangkan, oh nanti buka, kayaknya enak nih, makan ini, maka sebetulnya batin kita sudah mengalami gejolak sehingga kita tidak mengalami kebebasan, kita tidak mengalami kebahagiaan, karena tadi batin kita terobsesi pada satu objek di luar, ya sebetulnya di luar yang tidak tergantung pada diri kita gitu. Jadi itu situasi yang normal ya. Kalau Stoa bahkan rasa sakit pada tubuh, bahkan kematian itu sejatinya tidak boleh menjadi alasan kita untuk kemudian khawatir, cemas, takut. Jadi hasrat pada objek aja perlu dikendalikan, termasuk juga perasaan takut, khawatir. Misalnya di depan kita ada gempa bumi, ya kita hanya menjelaskan, oh iya ya, di depan kita ada gempa bumi, tanpa ada embel-embel, wah kalau gempa bumi berarti kita terancam mati dong. Paling nggak kita ketiban rumah, nanti tulang kita patah atau kepala kita jadi bocor, sakit, sedih, khawatir gitu. Jadi di luar bisa gempa bumi, akal budi kita mengetahui bahwa kalau gempa bumi kemudian bangunan di depan itu menimpa kita, kita akan sakit. Tapi pengetahuan itu tidak diiringi dengan rasa resah, takut, khawatir. Bahkan ketika itu sudah terjadi, misalnya tiba-tiba tangan kita patah kena runtuhan tembok, kita hanya mengatakan, oh iya ya, tembok itu membuat tangan saya patah gitu. Dan rasanya sakit, tapi saya tidak terganggu sama sekali dengan patahnya tangan saya dan tidak terganggu dengan rasa sakit yang muncul dari tangan saya. Jadi badan boleh sakit, tapi batin tidak mengalami gejolak gara-gara munculnya rasa sakit di tangan saya. Jadi Stoa sampai seperti itu ya, memastikan bahwa yang batin, yang hegemonikon, yang jiwa itu bukan hanya tidak terpengaruh oleh nafsu-nafsu, hasad-hasad, bahkan oleh ketakutan, kecemasan, termasuk rasa sakit dalam fisik, tidak pernah boleh mengganggu ketenangan batin. Gitu. Itu khas Stoa ya. Termasuk juga ketenaran gitu. Kita gejolak kalau ada orang yang muji, wah hebat ya, Anda karyanya banyak, wah usahanya maju, sekarang follower Anda udah jutaan, wah seneng gitu. Senang gejolak batin juga. Jangan salah, bukan hanya sedih-sedih, bahkan senang dalam pengertian berbunga-bunga itu gejolak batin juga. Artinya ada faktor eksternal yang menjadikan diri kita sebagai objek gitu ya. Dan ini butuh askese, butuh latihan ya, dengan mendisiplinkan hasrat, mendisiplinkan dorongan, dan juga cara berpikir yang benar. Selanjutnya, nah ini yang ketiga adalah pemeriksaan batin. Jadi setiap saat, setiap hari minimal kita selalu mencoba cek batin kita. Gitu. Misalnya kalau kita tiba-tiba ada perasaan takut, loh kenapa takut? Takut karena apa ya? Oh ternyata besok ada ujian gitu kan. Jadi kekhawatiran gagal dalam ujian dan kita nggak dapat posisi yang diinginkan membuat kita cemas. Nah itu tidak stoik gitu. Kalau seorang stoik akan mengatakan, oke, besok ujian. Kalau memang nanti berhasil, ya memang itu buah dari pencapaian. Kalau gagal, ya saya memang belum layak mendapati posisi. Ya udah netral saja. Nah ini ada istilah netral ya. Indifferent itu artinya netral pada sesuatu yang di luar kontrol kita. Berhasil tidak pada ujian, dapat uang atau tidak, dapat posisi tidak, itu di luar sepenuhnya kendali kita, sehingga
Dalam segala hal yang di luar kendali kita bersifat indifferent, kita netral. Kalau memang dapat, itu memang sudah buah dari ada sebab yang mungkin dia dapat. Kalau kita nggak dapat, ya mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kita nggak dapat. Nggak usah resah, nggak usah takut. Kalau dapat pun nggak usah senang berlebihan, ya biasa aja, datar aja gitu ya. Nah ini pemeriksaan batin setiap hari, setiap jam, setiap detik kita selalu dalam posisi, kalau istilah sekarang tuh mindfulness, eling. Eling itu artinya selalu kalau ada gejolak batin, kenapa ini kok muncul gejolak batin? Kalau kita masih mengalami gejolak batin, gampang marah, gampang sedih, artinya belum stoik karena kita dipengaruhi oleh hal-hal eksternal yang membuat kita bergejolak ya. Nah, dengan latihan, dengan pemeriksaan batin, dan dengan membedakan mana yang tergantung pada kita dan tidak tergantung pada kita, semakin lama semakin terbiasa dan kita bisa sesuai dengan logo semesta. Kita miskin, ya mungkin banyak sebab yang membuat kita seperti itu. Kita berhasil, ada faktor eksternal yang membuat kita berhasil. Tidak sepenuhnya karena keinginan kita, tidak sepenuhnya karena ketidakinginan kita. Apa yang terjadi kita terima sebagai bagian dari sebab akibat yang ada dalam hukum alam. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah pasrah menerima hukum semesta yang berlaku pada kita dan pada alam, kita akan sampai pada kebahagiaan. Dan di situ disebut sebagai apatheia, tidak ada gejolak batin. Kita gagal, ya kita terima kegagalan, tanpa harus berkeluh kesah. Kita sakit, ya kita terima kondisi sakit, tanpa harus kemudian kita marah, kecewa, terluka gitu. Dan itu akan sampai pada keterangan batin disebut dengan ataraksia ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mazhab Stoa ya. Kira-kira ada 3 hal tadi. Jadi secara umum yang disampaikan bahwa mazhab Stoa itu adalah satu filsafat yang berorientasi praktis, bukan bersilat lidah, berretorika, bercanggih-canggih kata, tapi bagaimana merawat jiwa agar jiwa kita itu menjalani kehidupan yang baik. Filsafat bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk menjadikan kita pribadi yang baik. Kalau ada orang ngaku filsuf tapi sombong, ngaku filsuf tapi hubu dunia gitu kan, berarti gagal lah jadi filsuf gitu kan. Nah, kemudian dalam Stoa juga ada banyak seperti filsafat yang lain, ada pandangan tentang wujud, tentang pengetahuan, tapi secara keseluruhan diarahkan pada tema yang disebut dengan etika kebahagiaan. Dan kebahagiaan dalam pengertian Stoa ada 2 istilah. Secara negatif dalam artian ada kata tidak, itu apatheia, artinya tidak ada gejolak batin, atau ataraksia, mengalami ketenangan batin. Demikian barangkali yang bisa sampaikan dari mazhab Stoa. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan, ada tambahan pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal atas pemaparan yang luar biasa sekali mengenai teori kebahagiaan mazhab Stoa. Yang pada intinya adalah menurut mazhab Stoa ini filsafat bukan hanya sekedar ulasan tentang hal ihwal kenyataan, melainkan sebagai jalan hidup, laku hidup. Dan berfilsafat adalah tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik. Tadi disampaikan juga oleh Kang Iqbal di pemikir Stoa ada Marcus Aurelius, kemudian juga ada Epictetus ya. Dan Stoa ini merupakan mazhab filsafat Yunani membahas tentang logika, fisika, dan etika yang lebih ditekankannya adalah pada pandangan etika. Bagi kaum Stoa, kebahagiaan dapat dicapai ketika tindakan individu dapat mengontrol emosi yang negatif, dan kita bahagia ketika kita tidak merasa cemas, sedih, dan tertekan. Timbulnya emosi negatif bagi mazhab Stoa ini justru disebabkan tanggapan seorang individu terhadap suatu peristiwa bukan dari kondisi eksternal yang akhirnya juga menyesatkan sesat nalar gitu ya. Dan kebahagiaan dicapai dengan membedakan apa yang tergantung pada kita, jiwa rasional, dan tidak tergantung pada kita, latihan dan pemeriksaan batin. Baik Bapak Ibu sekalian, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab melalui dialog interaktif ataupun melalui kolom chat. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, silahkan dibuka saja mute-nya.
atau nanti bisa dibantu oleh admin untuk membuka mute-nya. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Bahan materinya mau ya. Pak Wawan mau bertanya, Pak Wawan? Sepertinya semua sudah sangat paham, Teh. Sehingga sudah mengalami ketenangan batin seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Pak Wildan Thoyib barangkali mau bertanya. Dosen di UHAMKA ini. Biasanya kalau dalam diskusi saya selalu aktif bertanya. Oh, suaranya mute. Boleh dibuka untuk Pak Wildan Thoyib. Admin, mohon dibantu untuk membuka mute-nya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Sedikit mau bertanya terhadap Pak Iqbal tadi terkait pemikiran-pemikiran filsafat dan studi Islam. Nah, saya rasa ini sangat menarik ya bagi kalangan milenial, gitu kan. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan, filsafat di dalam Islam ini perubahan akibat kebudayaan, culture, atau akibat perubahan dari teknologi ya, Pak Iqbal? Kalau menurut studi yang dilakukan Pak Iqbal, ya 5 atau 10 tahun terakhir inilah, di masa perubahan teknologi yang merubah mindset anak-anak kita ya, dari dulu yang tidak kenal dengan gadget, sekarang sangat erat sekali dengan gadget, gitu kan. Dan ini berimbas bagi kehidupan di kota dan di desa, gitu ya Pak Iqbal ya. Mungkin itu maksud saya, hal yang mendasar di dalam filsafat dalam studi Islam dengan kejadian saat ini, gitu. Kira-kira apa nih solusi yang bisa ditawarkan terhadap milenial? Saya selalu diskusi dengan para mahasiswa ya, ya anak-anak mahasiswa saya gitu kan, tentang pemikiran studi informatika yang mereka pelajari. Nah, kalau kita kaitkan dengan filsafat Islam, gitu, filsafat agama, apa kira-kira yang cocok yang bisa disampaikan atau cocok yang sebagai solusi dalam menghadapi gejolak arus informasi yang sangat dahsyat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Iqbal. Bisa langsung ditanggapi saja. Terima kasih Mas Pak Iqbal, Wildan. Pak Wildan. Pak Wildan ini dosen milenial. Pak Wildan dari UHAMKA ya? Iya, dosen milenial ini. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya. Jadi Pak Wildan dan teman-teman semua yang hadir di diskusi kali ini, kita semua ini kan sekarang adalah manusia modern ya. Kita sudah hidup dalam sebuah struktur masyarakat modern. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah dihadapkan pada situasi itu. Struktur politik kita, negara bangsa, struktur ekonomi kita, teknologi yang berkembang, termasuk bahkan kesadaran yang muncul, kita sudah distrukturkan oleh satu struktur yang membuat kita menjadi manusia modern. Apa itu manusia modern? Manusia modern itu adalah manusia yang terobsesi pada kesuksesan, gitu ya, keberhasilan. Nah, pertanyaannya adalah apakah keberhasilan itu terletak pada sesuatu yang bersifat
material, entah itu banyaknya uang, atau popularitas, atau kekuasaan, atau sebetulnya ada yang lebih dari sekedar itu gitu kan. Nah, dalam konteks filsafat kita diskusikan yang kita sebutkan tadi, hal-hal yang eksternal ya, entah itu uang, entah itu popularitas, entah itu nikmat-nikmat tadi, bukannya tidak penting, tapi kalau itu jadikan tujuan, maka hidup kita menjadi kurang bermakna. Kalau hanya sekedar mencari nikmat, kemudian yang hedon gitu ya, mencari kenikmatan, atau sekedar mencari kekayaan, manusia akan mengalami krisis makna. Bukan berarti kita harus miskin, bukan berarti kita harus sakit-sakitan gitu. Itu semua tetap kita lakukan yang terbaik, tapi yang menjadi tujuan hidup kita adalah jauh lebih tinggi dari sekedar yang kita sebutkan, yang dalam istilah para filsuf adalah mencapai kebahagiaan. Dan sebagai manusia, kebahagiaan hanya bisa dilakukan, hanya bisa diraih dengan sesuatu yang bersifat khas manusiawi, yaitu budinya. Jadi semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita mengerti hal ihwal kenyataan, semakin kita bisa mengembangkan budi pekerti kita, maka kita akan semakin berbahagia gitu. Sebaliknya, jika kita banyak ditentukan oleh hal-hal eksternal, tadi saya berikan contoh ya, kita gampang sedih kalau orang punya kendaraan baru, kita kendaraannya lama gitu. Orang punya handphone baru, handphone kita yang lama. Orang punya rumah baru, kita rumahnya lama. Gampang resah, gampang iri, gampang sedih. Orang dapat posisi, kita nggak dapat posisi. Ini dalam batin manusia modern, terlalu terobsesi pada hal-hal eksternal, itu menimbulkan banyak luka batin. Karena keinginan untuk sukses seperti itu membuat banyak tumpukan luka-luka batin ya, sedih, kecewa, khawatir, cemas, takut, itu jauh lebih besar dampaknya dalam batin ketimbang kesuksesan yang disebut gitu. Untuk dapat posisi tertentu, misalnya dalam organisasi ketua, ingin jadi ketua gitu kan, banyak hal dilakukan, resahnya itu bertahun-tahun, berbulan-bulan, merancang strategi, kadang-kadang cara-cara tertentu dihalalkan gitu kan, sampai dapat posisi tertentu, kemudian setahun, 2 tahun selesai. Tapi keresahan batin itu sebenarnya nggak hilang setelah itu, karena itu akan terus-menerus dialami sejauh itu tidak pernah diobati. Nah, filsafat, apapun itu ya, membantu kita untuk mengerti bahwa hal-hal eksternal sejatinya tidak bisa dijadikan sebagai tujuan hidup. Dia boleh dilakukan, boleh digapai, boleh diraih, tapi tidak boleh menjadikan tujuan akhir dalam hidup, karena tujuan akhir dalam hidup adalah mencapai kebahagiaan yang dalam filsafat hanya bisa diraih dengan mengembangkan budi teoritis, pengetahuan, dan juga budi praktis. Bagaimana menjalani kehidupan yang damai, yang tentram, yang baik, yang sesuai dengan logos semesta, kalau istilah Mas Stoa ya. Itu barangkali Pak Thoyib, Pak Wildan Thoyib ya. Jadi memang filsafat itu mengajak kita manusia selalu melakukan transendensi. Jadi selama ini kita terobsesi dengan hal yang partikular, hal yang material, dan filsafat membantu kita untuk melampaui itu semua. Bukan berarti dinegasi, bukan berarti tidak penting, tapi jangan pernah menjadikan itu semua menjadi tujuan dalam hidup. Terima kasih banyak Pak Wildan ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Berapa lama kaum Stoa bertahan Pak Iqbal, dan siapa yang meruntuhkan teori-teorinya? Baik, sebagai sejarah filsafat dianggap Marcus Aurelius itu sebagai seorang stoik terakhir ya dalam sejarah. Tapi sebetulnya alam pikiran stoik itu berkembang kok. Terus sampai sekarang itu mengalami mengalami penafsiran ulang, pengembangan. Bahkan saya bisa sebutkan beberapa filsuf Arab Islam ya, misalnya orang-orang seperti nanti akan kita diskusikan minggu depan, Abu Bakar Ar-Razi gitu. Banyak sekali terinspirasi dari mazhab Stoa. Atau Abu Nasr Al-Farabi. Jadi kalau kita baca buku Al-Farabi, dia dikatakan banyak mengulas pikiran-pikiran Platon dan Aristoteles. Tapi kalau kita sedikit teliti membaca buku-buku Al-Farabi, kelihatan sekali Stoanya. Kelihatan di sana sini ada Marcus Aurelius,
ada Epictetus, ada Seneca yang banyak mempengaruhi pikiran-pikiran Al-Farabi yang di Aristoteles belum ada, di Stoa itu sudah ada, dan di Al-Farabi ada gitu. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh sejarah etika sampai etika modern itu sebenarnya stoik ya. Saya sebutkan misalnya yang disebut dalam tradisi falsafah Arab Islam, Ar-Razi, Al-Farabi, kemudian Ibn Miskaweh, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Bajjah, sampai Ibnu Rushd, bahkan ke era modern ya, kalau kita baca Spinoza gitu. Dan banyak sekarang muncul kembali orang-orang kontemporer yang menghidupkan kembali mazhab Stoa. Jadi ini filsafat yang abadi. Jadi kalau dari si sejarah dikatakan Marcus Aurelius sebagai akhir, tapi menurut saya kearifan Stoik itu sampai sekarang tetap dijalankan, walaupun dengan istilah yang berbeda, dengan nama aliran filsafat yang berbeda. Itu barangkali jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Erwin untuk bertanya langsung kepada Kang Iqbal. Halo, Assalamualaikum Pak Iqbal. Saya dengan Erwin Indra. Waalaikumsalam. Pak. Iya, saya baru 2 kali nih ikut nih ya. 3 kali ya saya baru ikut nih. Ya, Mohon maaf tadi Pak Iqbal, tadi kan saya agak telat ya mengenai masalah teori hegemonikal atau hegemonikon ya. Saya takutnya agak silap nih kan, karena begini. Menurut saya, ini pengetahuan saya Pak ya, nanti tolong dikoreksi apabila ada kekeliruan, karena tadi materinya saya kurang begitu melihat dengan jelas gitu. Kalau menurut saya, hegemoni itu kan teori dari Antonius Gramsci ya. Dia adalah dari Partai Komunis Italia atau PKI, pada zaman dulu Italia, dia adalah muridnya dari Marx ya. Kemudian, dari teori hegemoni ini dia melahirkan sebuah teori, artinya ada mempengaruhi tapi tidak ada unsur paksaan. Nah kan, artinya dari teori hegemoni ini adalah dia ada istilahnya mempengaruhi tetapi tidak ada pemaksaan. Contohnya misalkan adanya Indomaret, adanya iklan-iklan lah di TV gitu loh kan. Ini kan udah mengandung unsur hegemoni. Bahkan ada lagi misalkan teori poni dalam hukum atau teori piramid dalam hukum yang memang dilarang oleh negara lah istilahnya kan. Nah, tadi saya membaca lagi nih di slide, cuma tadi kan tulisannya agak kecil-kecil, saya kurang begitu melihat gitu loh ya. Di situ dituliskan mengenai masalah hegemonikon. Nah, hegemonikon ini menurut saya nih, itu kan lebih ke arah nahkoda jiwa gitu loh kan. Ke nahkoda jiwa atau lebih ke arah istilahnya akal budi. Atau misalkan the intelektual lah. Kalau saya pernah baca ini lebih banyak ke teori-teori tentang Kristus ya. Tentang Kristus istilahnya, tentang ketenangan jiwa, tentang pengakuan daripada sebuah kesalahan. Pada saat kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita bertobat gitu loh kan, bertobat secara Kristus gitu loh kan. Nah, maka mohon penjelasan ulang nih mengenai hegemonikon ini menurut Bapak itu seperti apa gitu loh kan. Tadi gitu, ini takutnya saya ada salah penafsiran antara hegemoni dari Antonius Gramsci, ada hegemonikon berdasarkan tadi teorinya dari nahkoda jiwa ataupun dari Kristus ini gitu loh Pak. Nah takutnya ya saya ada kekeliruan nih gitu loh Pak. Mohon Pak, terima kasih Pak. Ya baik, Mas Kang Iqbal bisa langsung ditanggapi saja. Terima kasih Pak Erwin ya, betul. Tadi yang Pak Erwin katakan, hegemoni itu istilah yang juga digunakan oleh Antonio Gramsci ya, seorang filsuf Marxis dari Italia. Jadi saya sedikit ulas Gramsci-nya sebelum nanti ke Stoa ya. Jadi memang Gramsci ini seorang Marxis, tapi dia bukan seorang Marxis yang dalam tanda petik ortodoks ya. Dia dianggap sebagai dalam tanda petik Marxis yang mencoba merevisi gitu. Jadi kalau dalam Marxisme itu kan ada satu keyakinan bahwa
sistem kapitalisme itu akan roboh kalau kelas proletariat yang memang tidak punya sarana produksi itu bangkit melawan sistem yang menindas kira-kira gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa kaum proletariat itu tidak bisa memberontak dan melakukan revolusi? Nah itu kan tidak ada jawabannya gitu. Nah Gramsci mengajukan penjelasan ya mana bisa mereka melakukan revolusi karena kaum borjuasi sudah melakukan hegemoni terhadap kenyataan sehingga tidak ada lagi semangat kritis dari kaum buruh. Jadi kaum buruh bukan berbicara tentang eksploitasi, tapi bicara tentang gimana sebagai buruh nih kita berkarir, berprestasi supaya dapat bonus, mungkin akan dapat promosi jadi manajer, jadi direktur. Jadi udah nggak bicara menghancurkan sistem, tapi berlomba-lomba dalam sistem untuk mendapatkan bonus-bonus dan berkarir gitu. Nah, ini hegemoni ya yang dibuat oleh para pemilik modal kira-kira lewat instrumen negara. Jadi ada hegemoni aparatur, ada yang juga menggunakan kekerasan untuk memadamkan perlawanan. Itu istilah kontemporer, istilah modern yang digunakan oleh Antonio Gramsci dari teori negara Marxis ya, dalam pengertian bagaimana negara atau borjuasi meredam semangat revolusioner dari para proletariat, itu hegemoni. Nah, yang dimaksud dengan hegemonikon dalam pengertian mazhab Stoa tentu tidak dalam pengertian Gramsci ya. Itu kan dalam filsafat atau dalam teori sosial itu kan memang kadang istilahnya sama-sama mirip-mirip, tapi setiap zaman, setiap tokoh, setiap orang memaknainya berbeda-beda gitu kan. Kita ambil contoh istilah demokrasi lah yang Teh Neni biasa geluti ya. Demokrasi dalam pengertian misalnya Huntington atau Joseph Schumpeter atau Robert Dahl itu sama namanya demokrasi tapi berbeda dengan demokrasi seperti dipraktekkan misalnya zaman Platon ya di Yunani. Namanya sama tapi struktur kelembagaannya berbeda, kemudian pengambilan keputusan berbeda, siapa yang terlibat berbeda. Namanya sama, prakteknya berbeda. Nah, hegemonikon dalam pengertian Stoa mungkin akar katanya sama tapi pemaknaannya berbeda. Hegemonikon dalam pengertian Stoa itu adalah dalam jiwa manusia itu kan ada banyak unsur yang saling saling kadang-kadang fungsi-fungsi itu bersaing, bertentangan satu sama lain gitu. Misalnya di satu sisi saya ingin merasakan yang enak-enak. Di depan saya banyak sekali makanan nih. Ada makanan, ada kue. Misalnya sedang hajatan. Kalau lihat selera, kayaknya ingin nyobain semua gitu. Tapi kalau kita mau nyobain itu, malu sama yang punya hajat sama teman-teman. Kayaknya dianggap rakus banget. Nah ini kan pertentangan di antara dua itu kan, dua kecenderungan dalam jiwa kita. Antara ingin menikmati yang enak-enak dengan perasaan malu dilihatin orang gitu. Nah, siapa yang menentukan mengeksekusi? Nah itu ada yang disebut dengan jiwa rasional. Kalau dalam istilah Platon itu dulu logistikon ya. Dalam istilah Platon ada logistikon yang menyetir, yang menentukan dorongan mana yang akan dieksekusi gitu kan. Nah dalam istilah Stoa itu namanya hegemonikon. Jadi ada 5 indera, ada hasrat juga, ada kemudian macam-macam dalam jiwa dan mana yang akhirnya akan diikutin pusatnya itu di hegemonikon gitu. Kalau dalam teori psikologi kan kita tahu ada misalnya Sigmund Freud ya, ada id, ego, superego kan dalam struktur kepribadian psikoanalisis itu kan. Nah yang menjadi hegemonikonnya kan ego, ya kan? Ego perlu memutuskan apakah mengikuti dorongan id atau mentaati superego yang dalam hal ini adalah norma-norma sosial yang direpresi menjadi alam bawah sadar gitu kan. Nah itu kan ego mengendalikan, menyetir, ikut mana nih? Keinginan mengikuti hasrat-hasrat atau menaati ketentuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Saya kira hegemonikon dalam pengertian itu ya, satu unsur dalam jiwa manusia yang paling menentukan arah tindakan seperti apa, pengetahuan seperti apa yang akan kemudian muncul adalah hegemonikon. Jadi dia yang paling menentukan, dia yang paling menjadi unsur terpenting dalam kepribadian dan jiwa manusia. Itu barangkali Pak ya
mengklarifikasi istilah hegemonikon yang mungkin sama akarnya tapi berbeda dengan yang disebutkan oleh Antonio Gramsci tadi. Terima kasih. Teh Neni masih ada? Masih ada. Pak Zaziri dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Yayan yang sudah mengundang saya nih, udah lama nih nggak bincang-bincang filsafat. Ini saya bicara yang bagian askesis ya Pak ya. Ini menurut saya menarik Pak Iqbal. Asketik versi stoik apakah sama dengan asketik versi tasawuf Islam ya? Karena saya tadi melihat di keterangan bahwa segala sesuatu tindakan kita itu kalau ingin mencapai kebahagiaan harus sesuai dengan logos ya Pak ya. Nah ini logos ini diartikan apakah sesuatu yang kekuatan tunggal atau Tuhan. Kalau di Islam kan untuk mencapai asketik itu kan pencapaiannya adalah ma'rifat atau hakikat ya, yaitu Allah ya. Nah kalau di sini kan logos. Logos ini diartikan sebagai apa Pak kalau di mazhab stoik? Yang kedua tentang logos juga nih. Apakah mazhab stoik mengartikan logos ini seperti apa? Apakah tetap relevan dengan filsafat posmo sekarang? Karena para dedengkot posmo seperti Heidegger, Derrida, Foucault itu menganggap logos itu udah mati gitu Pak. Nggak ada lagi logos di era sekarang. Ini bagaimana? Apakah masih relevan filsafat stoik yang mengandalkan logos sebagai salah satu inti filsafatnya, bahkan tujuannya ya Pak ya? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Zaziri. Bisa langsung ditanggapi Kang Iqbal? Terima kasih Pak Zaziri ya. Pertanyaannya berat ini. Ini 3 pertanyaan semuanya berat-berat ya malam ini, termasuk yang terakhir dari Pak Zaziri. Pertama soal askese antara mazhab stoa dengan tasawuf ya. Apakah logos semesta itu sesuatu yang sosok yang berdiri sendiri atau seperti apa dalam stoa, terutama ketika dibandingkan dengan tasawuf gitu. Kalau kita membaca misalnya Ibnu Arabi ya, teori tentang wahdatul wujud, atau mungkin yang belakangan misalnya Mullah Sadra lah yang mengembangkan gagasan tentang wujud itu, sebetulnya dalam kerangka tasawuf itu juga nyaris tidak dipahami wujud itu sebagai sesuatu yang terpisah ya, bahwa manifestasi banyak gitu. Ada saya, ada Teh Neni, ada TV, ada kampus, ada negara, ada air, apa. Tapi itu semua hanya manifestasi dari satu wujud yang sama, karena wujud itu nggak banyak, satu gitu kan. Bahwa dalam wujud ada gradasi, iya. Dalam manifestasi wujud itu gradasinya berbeda-beda dari yang paling sempurna sampai yang paling tidak sempurna, kira-kira gitu. Jadi bahkan dalam tasawuf juga tidak dibayangkan sebagai sebuah kreasio ex nihilo ya, penciptaan dari ketiadaan gitu kan. Tapi memang wujud itu satu, yang berbeda hanya tingkat manifestasi atau tajalinya atau gradasinya, taskiknya itu ya. Nah, tapi memang agak lain kalau stoa ini tidak memandang bahwa logos itu sesuatu yang terpisah dari alam semesta. Jadi logos dengan alam semesta itu dengan tidak ada satu logos yang berdiri sendiri di luar alam semesta. Jadi logos ini adalah semacam dasar dari alam semesta. Dalam alam semesta itu nafas dari logos memancar ke dalam semua apa yang ada dalam alam semesta. Sebenarnya kalau kita dalami tasawuf sih banyak kedekatan ya. Cuma kalau dalam pengertian penciptaan dalam teologi yang bukan non tasawuf misalnya, yang percaya pada kreasio ex nihilo, agak berbeda. Karena dalam teori penciptaan itu kan ada 2 teori utama ya. Yang pertama adalah kreasio ex nihilo, Tuhan sendirian gitu kan, nggak ada apa-apa, kata Tuhan, aduh enak nih kalau menciptakan semua, simsalabim abrakadabra, ada semua gitu kan. Ada yang percaya pencipta itu seperti pancaran, analoginya itu seperti laba-laba yang menciptakan rumah dari dirinya sendiri. Jadi laba-laba itu kan bikin rumah kan dari tubuhnya sendiri kan, bukan dari luar. Tidak seperti burung yang menciptakan rumah diambil dari rumput-rumput kering, disusul jadi rumahnya gitu kan. Itu kalau laba-laba itu
rumah itu memancar dari dirinya gitu. Nah, dalam pengertian yang kedua tadi, alam semesta ini adalah pancaran dari sumber yang satu gitu kan. Nah, Stoa kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia tidak membayangkan ada sosok Tuhan satu gitu. Kemudian dia ngeliatin wah Teh Neni itu lagi pegang dagu gitu kan dari atas. Jadi seolah-olah kenyataan itu seperti TV yang dilihat oleh Tuhan dari kejauhan gitu. Tapi apa yang ada ini adalah manifestasi dari logos semesta itu. Jadi bagaimana kemudian bisa sampai kebahagiaan ya manusia menerima takdir yang memang sudah ada dalam logos dan bekerja dengan cara hidup yang rasional. Itu barangkali ya Pak Zaziri ya. Ada perbedaan, ada persamaan sih. Tapi yang saya yakin Pak Zaziri ini sudah advance lah. Pertanyaan itu menunjukkan sudah mendalami tema-tema tasawuf dan falsafah sehingga sedikit saya sampaikan persamaan dan perbedaan pasti sudah lebih dari sekedar paham gitu. Terima kasih ya. Ada lagi? Itu barangkali Pak Zaziri atau ada yang perlu ditambahkan atau gimana? Tadi yang relevansi logos dengan Oh ya, dengan Posmo ya. Enggak. Apakah masih relevan nih? Yang dianggap katanya sudah mati logos itu oleh para pendekar-pendekar Posmo. Baik. Kalau postmodernisme kan gini. Kenyataan itu kan konstruksi pikiran, gitu kan. Sesuatu menjadi ada sejauh dipikirkan oleh manusia, artinya dikonstruksi oleh bahasa. Kalau bahasa itu merumuskan A, ya A gitu. Karena bahasa itu ya rumah sang ada kan. Jadi ada atau enggak adanya tergantung si bahasa yang membuat kenyataan itu ada atau enggak ada, kira-kira gitu ya. Ujungnya ke situ lah. Tapi salah satu kelemahan dari postmodernisme adalah mereka mereduksi wacana tentang kenyataan pada level epistemologi. Misalnya gini, kalau dalam postmodernisme kan kenyataan itu ada sejauh didiskursuskan, dibicarakan, disepakati gitu lah. Kalau kita sepakati ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu kan. Nah pertanyaannya adalah tentang misalnya teori gravitasi yang ditemukan Newton. Memang hukum gravitasi Newton ditemukan oleh Newton sebagai sebuah diskursus dalam teori fisika gitu kan. Pertanyaannya, sebelum Newton merumuskan teori gravitasi, apakah gravitasi tidak ada? Newton itu penemu atau pencipta gravitasi kan gitu pertanyaannya. Jadi kenyataan itu tidak terwujud gara-gara ditemukan oleh Newton. Newton hanya merepresentasikan kenyataan gitu kan. Jadi nah postmodernisme terutama ketika berbicara tentang diskursus, logos ya, artinya kenyataan itu ada sejauh dibicarakan, dikonstruksi oleh manusia. Tapi ada satu kenyataan yang bahkan kalau manusia ada atau nggak ada, dia ada sebetulnya. Logik kita akan mengatakan begitu. Di hutan Kalimantan sekarang, apakah ada manusia yang lihat atau tidak, ada wartawan yang melihat tidak, kita bisa yakin nggak bahwa ada pohon yang sedang tumbang? Ya bisa saja kan. Ada kenyataan eksternal yang di luar kontrol manusia yang dia bisa eksis bahkan tanpa ada kita yang mengkonstruksinya gitu. Dan kalau kita mempelajari filsafat sains misalnya yang terbaru ya, misalnya Roy Bhaskar, kemudian agak sulit mengatakan bahwa kenyataan itu adalah konstruksi pikiran manusia, bahwa manusia menafsir iya, bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh paradigma iya, tapi kenyataan pada dirinya kan nggak bisa direduksi pada pembicaraan gitu. Pembicaraan bisa tafsir bisa beda, tapi kita nggak bisa membantah di depan saya ini ada meja misalnya gitu, bahwa orang mengatakan ini meja, ada table, ada apa lagi, itu soal penamaan, tapi kenyataan pada dirinya sulit kita membantah bahwa kita ada gitu. Bumi, orang merumuskan mungkin
secara paradigmatik berbeda. Apa kita kemudian bisa mengatakan bumi itu sebetulnya relatif? Kan nggak bisa. Jadi ada sesuatu pada dirinya yang terlepas orang menteorikan atau tidak, dia kenyataan yang secara rasional kita bisa memastikan ya dia harus eksis untuk kenyataan bisa dipahami secara rasional gitu. Itu sih Pak. Jadi kalau saya pribadi sih tidak menafikan kontribusi para filsuf posmo ya, Foucault, Derrida gitu. Tapi tetap semua teori selalu ada celah kelemahan termasuk postmodernisme. Nah, di antara celah postmodernisme adalah mereka mereduksi wacana tentang kenyataan kepada pengetahuan. Ada kenyataan yang bahkan otonom dari pengetahuan kita gitu. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Ya. Gimana Pak Jazuri, ada yang mau ditanggapi lagi? Cukup. Atau sudah cukup? Ya. Oke. Ya, mengingat waktu juga kita tinggal 9 menit lagi. Barangkali Kang Iqbal, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kita buka satu orang lagi. Kalau tidak ada, Kang Iqbal bisa langsung closing statement. Tidak ada ya, nampaknya ya. Silahkan Kang Iqbal bisa langsung closing statement terkait dengan teori kebahagiaan mazhab Stoa ini seperti apa? Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah memberikan tanggapan ya. Saya belajar banyak dari tanggapan-tanggapan Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan. Mazhab Stoa memang mazhab yang lama dalam filsafat ya, abad ke-1, ke-2, ke-3 Masehi. Tapi apa yang menjadi pesan dari mazhab filsafat ini tetap relevan sampai sekarang menurut saya ya. Kita bisa setuju atau tidak, tapi yang pasti justru karena kita hidup di era modern di mana kita banyak pikiran, kesadaran kita diarahkan pada sesuatu yang eksternal, entah itu kekayaan, popularitas, kemudian uang, jabatan, karir, kita lupa bahwa kita di dalam diri kita ada sesuatu yang perlu juga menjadi bahan perhatian gitu. Itu seringkali dilupakan demi yang eksternal. Kita lupa bahwa dalam diri kita ada batin yang sedih, yang menderita, yang luka-luka yang nggak pernah disembuhkan gitu. Seperti kita punya adik kecil atau anak kecil yang penyakit batin ya Kang. Yang dia sakit, menangis, tapi kita seperti mengabaikan begitu saja karena kita terlalu terobsesi dengan hal-hal yang di luar. Mungkin dengan belajar kembali mazhab Stoa, bukan berarti yang di luar itu tidak penting, tapi kita sedikit meluangkan waktu ke dalam untuk melihat batin kita seperti apa, apakah batin kita bergejolak atau tidak. Kalau kita mendapatkannya eksternal dengan menggadaikan gejolak batin yang kuat, sebenarnya nggak setimpal gitu. Apa yang kita dapatkan dengan luka batin yang menjadi dampak dari pengabaian kita selama ini. Makanya kalau bisa lebih seimbang, jangan sampai apapun yang terjadi di luar, entah hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, sebenarnya nggak, kalau Stoa nggak akan bilang menyenangkan, menyedihkan ya. Apapun yang terjadi itu, entah itu kemalangan, entah itu yang menguntungkan, tidak akan pernah berpengaruh pada kondisi batin kita. Dapat uang, ya kita batin kita tenang. Nggak ada uang, tetap dalam kondisi batin yang tenang. Bukan berarti kita apatis, tidak mencari, ya kita melakukan, tapi proses pencarian tidak diiringi dengan perasaan khawatir, perasaan cemas, hati kita selalu tenang, dan itu adalah kebahagiaan yang diajarkan oleh mazhab Stoa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iqbal. Pada intinya bahwa ketika kebahagiaan itu kan kerap kali menjadi perbincangan yang sangat menarik gitu ya. Dan dalam mazhab Stoa, setiap individu diwajibkan untuk melakukan pengendalian emosional sesuai dengan persepsinya, dan pengendalian yang dibangun melalui persepsi akan menjadi stimulus bagi individunya itu sendiri dalam hal mengontrol emosi. Jika stimulus negatif yang dibangun, maka yang hadir pula adalah emosi negatif. Sehingga yang terjadi pada individu itu adalah marah, benci, dengki, dan lain sebagainya. Namun jika yang digunakan adalah stimulus positif pada individu, maka akan terbawa kondisi yang positif pula
yang pada akhirnya mampu berpikir secara rasional. Terima kasih sekali Kang Iqbal atas pencerahan malam hari ini, juga Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup diskusi ini dengan membacakan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Albiru manitaqo billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.